Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 69 Blue Edge mencicipi darah. Retakan. Mendering. Terdengar suara retakan keras, mata tetua senior terbelalak kaget saat dia menatap pedang bersinar biru di tangan wanita itu sebelum berbalik melihat retakan panjang pada pedang yang dipegangnya, dan hatinya hancur. Saat berikutnya, pedang panjang di tangannya patah menjadi dua karena terkena ki pedang lawannya dan jatuh dengan suara keras ke tanah. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menghindari ki jahat yang keluar dari pedang tepat waktu dan dia mendapati seluruh tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang dari tempatnya. Dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh beberapa langkah ke belakang. Untungnya, tetua keempat di belakangnya berhasil menahannya, mencegahnya jatuh ke tanah dengan memalukan. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin itu pedang ujung biru. Tetua senior menatap tak percaya pada pedang legendaris yang memancarkan cahaya biru di tangan lawannya. Cahaya yang terpancar darinya sangat terang dan cemerlang. Di seluruh negeri, hanya pedang tepi biru legendaris yang dapat memancarkan cahaya biru cemerlang seperti itu. Bukan hanya dia, tetua keempat dan tuan kedua keluarga Su menunjukkan keterkejutan yang luar biasa di wajah mereka saat itu. Namun, selain keterkejutan dan keterkejutan, mata mereka juga diwarnai dengan keserakahan terhadap pedang legenda di depan mata mereka. Pedang tepi biru yang legendaris, itulah pedang legendaris di antara semua legenda. Pedang tepi biru yang telah menghilang selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul kembali hari ini, dan berada tepat di depan mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bagaimana mungkin mereka menahan keinginan yang tumbuh di hati mereka untuk ingin memilikinya sebagai milik mereka? Blue Edge diarahkan miring ke tanah, cahaya birunya berdenyut, pakaian merahnya berkibar saat aura haus darah berkobar keluar dari diri Feng Jiu. Dia menatap wajah-wajah yang tercengang dan tatapan mata penuh nafsu dari ketiga lelaki itu, bibirnya melengkung dan sudut-sudutnya terangkat, memperlihatkan senyum yang menyeramkan dan dingin ketika dia berkata, siapapun yang melihat pedang ini, harus mati. Saat suara itu jatuh, sosok merah itu langsung melesat keluar seperti iblis. Namun, dia tidak bergerak ke arah tetua senior dan tetua keempat, tetapi malah berbalik, dan dengan sapuan pedang biru di tangannya, gelombang ki pedang yang ganas merobek udara. Tuan kedua keluarga Su benar-benar terkejut, lehernya diiris. Terlalu tiba-tiba baginya untuk bertahan, dan juga, itu terlalu cepat. Sampai saat kematian, matanya masih menatap lebar tak percaya. Sampai kematian, hatinya masih berduka. Tuan kedua. Tetua senior dan tetua keempat berteriak kaget saat melihat sosok itu jatuh terduduk. Hanya sekejap mata, nyawa tuan kedua mereka telah direnggut tepat di depan mata mereka. Karena pedang itu bergerak begitu cepat, darah tidak mengalir keluar dari tenggorokan, hingga tubuh itu jatuh dan menggerakkan luka di leher yang telah merenggut nyawanya. Saat itulah darah menyembur keluar seperti pilar merah saat melesat ke atas, menodai seluruh area dengan warna merah mencolok. Itulah saudara yang paling disayangi oleh kepala keluarga, dan dia sekarang juga sudah meninggal. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan betapa besar kemarahan kepala keluarga ketika mereka kembali. Melihat ekspresi yang ditunjukkan kedua pria itu di wajah mereka, Feng Jiu tertawa dan berkata, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Sejak dia menghunus pedang ujung biru, dia tidak berniat membiarkan satu pun dari ketiga pria itu keluar dari tempat ini hidup-hidup. Gang kecil ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Matanya menyipit dan kilatan dingin melintas di dalam dirinya. Aura pembunuhnya berkobar dan sosok berbaju merah itu segera menyerbu ke arah kedua pria itu. Dia menjentikkan pedang tepi biru di tangannya dan ki pedang yang dingin dan tajam terlempar keluar, berubah menjadi bilah-bilah pedang saat melesat maju. Bunuh dia. Kedua pria itu berteriak marah. Tetua senior memegang pedang patahnya di depannya sambil menyerang ke depan, sementara tetua keempat juga menghunus pedangnya untuk menyerang secara bersamaan. Dengan mereka berdua menggabungkan serangan mereka, aura penindasan dari Master Warriors langsung menyebar ke seluruh gang kecil itu, udara tiba-tiba menjadi tebal dan menyesakkan. Dentang. Dek, deng. Dek, deng. Saat pedang saling beradu, aliran ki yang tajam dan suara pertarungan pedang terus terdengar. Dan rasa takut perlahan merayapi hati mereka saat mereka perlahan ditelan oleh aura pembunuh haus darah Feng Jiu, ditambah dengan serangan mematikannya yang bertujuan untuk membunuh, yang dilancarkan dengan ketepatan yang luar biasa, menyebabkan kedua pria itu merasa kewalahan dan sedikit panik. Tidak.